Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbas. Kata Sa'id bin Jubair, akan tetapi Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari sahabat Abbas. Abbas siapa Nabi? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi hidup ada 4 paman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu. Siapa ya? Abu Lahab. Abu Lahab. Masa paman Nabi? Kedua Hamzah. Yang ketiga Abu Talib. Yang keempat Abbas. Ya. 2 beriman, 2 kafir. Ya, 2 beriman, 2 kafir. Hamzah beriman, Abbas beriman. Abu Talib dengan Abu Lahab yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ibnu Abbas yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku seluruh umat. Subhanallah. Ini hanya ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat ditampakkan kepada beliau. La ilaha illallah, hebat Nabi. Ya. Fara'aitu an-nabiyya, aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu rahtu, bersamanya ar-rahd. Rahd itu jumlah tidak sampai 10, jadi 9 ke bawah. Pengikut Nabi itu sedikit sekali, cuma sekitar itu saja. Ini berapa ya? Ikut kajian ini banyak kan? Hebat Nabi ini apa hebat yang nyampein? Hebat Nabi ini. Berhasil yang nyampein ini atau Nabi? Nabi. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul, dan aku juga melihat seorang Nabi bersamanya seseorang. Cuma satu yang mengikutinya. Siapa di antara Nabi yang cuma satu pengikutnya? Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum keponakannya Nabi Lut beriman kepada beliau, belajar kepada beliau. Sarah hanya yang beriman kepada beliau, istrinya sendiri. Yang lain enggak. Ayahnya enggak mau beriman. Subhanallah. Warajulan, dan Nabi ada yang bersamanya 2 orang pengikut saja. Bayangkan, subhanallah, padahal Nabi-Nabi dahulu umurnya lebih panjang, pengikutnya sedikit sekali. Ya. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Malah Nabi itu dibunuh, diusir, ya, diancam seperti Nabi Syuaib diancam. Kalau kau ada gara-gara keluarga kau mati kau, uji kau, kami rancam kau. Laula rahtuka, kalau seandainya bukan karena rahmatmu, keluargamu yang ada berapa jumlahnya, maka kami rancam kamu wahai Syuaib. Subhanallah. Jadi timbangan benar atau tidaknya ajaran bukan dari banyaknya
pengikut. Ya, dan juga ini juga tidak menunjukkan kepada kita jangan kita ya merasa kalau pengikut itu dikit-dikit baik, juga tidak benar. Kita sampaikan kebenaran. Jika yang ikut banyak, alhamdulillah. Jika yang ikutnya sedikit, dan beginilah contohnya dari para anbiya. Para anbiya tugasnya dakwah terus menerus, yang ikutnya sedikit. Lah bagaimana kalau dakwah ini ya, cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali? Gimana orang-orang yang mau mengenal agama Islam ini? Ajaran Nabi Muhammad SAW yang sempurna ini. Banyak orang yang belum sampai. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, banyak sekali yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Sampaikan dakwah baik kepada yang non muslim maupun yang muslim tapi belum sempurna mengenal Islam. Dakwah tadi pahalanya sangat besar, dan dakwah tidak dilihat hasilnya. Yang kita lihat apa? Dakwah atau tidak, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita berdakwah, jika Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Yang penting berdakwah itu di atas basirah, di atas ilmu. Bukan asal dakwah. Yang penting ceramah, enggak. Dakwah itu harus berdasarkan ilmu. Kata Nabi, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, bukan dari ujimu. Dariku, kata Nabi SAW, walaupun 1 ayat. Maksudnya apa? Yang kau pahami, benar-benar kau pahami dari hadis Nabi SAW. Sampaikan, ini dakwah. Jika kau tak paham, maka kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang lebih paham, lebih tahu, jika kau tidak mengetahuinya. Idh rufi'a li sawadun 'azim. Tiba-tiba ditampakkan, diangkat kepadaku, ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sawad, kelompok 'azim yang sangat besar. Banyak jumlahnya. Masya Allah. Fadhanantu annahu ummati, kata Nabi Muhammad SAW. Aku menyangka itu umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaum. Ini adalah Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa alaihissalam termasuk nabi yang pengikutnya sangat banyak setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berdakwah ke Mesir, dakwah lagi ke Palestina, ya, menjelaskan kitab yang diturunkan Allah kepadanya, kitab apa? Taurat. Ada 4 kitab yang dikenal, ya, kita kenal, yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk bumi ini, yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Zabur. Banyak yang lainnya, tapi yang diceritakan Allah hanya itu saja. Nabi Musa alaihissalam berdakwah, banyak pengikutnya dari Bani Israel. Kata Faqila, dikatakan kepadaku ini Musa dan kaumnya. Jadi Musa menunjukkan pengikutnya juga banyak. Fanadhartu fa idza sawadun 'adzim. Lalu aku melihat lagi. Fa idza, tiba-tiba sawadun 'adzim, ada kelompok yang besar lagi. Tentu lebih besar berkali-kali dari yang ini. Fa idza sawadun 'adzim, tiba-tiba ada kelompok yang besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Ini adalah umatmu, bersama umatmu itu, bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga bighairi hisab wala 'adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini keutamaan yang paling besar. Kita nanti
Ya, meninggal dunia, kemudian dibangkitkan setelah hari kiamat, kemudian kita diperintahkan masuk surga tanpa dihisab, apalagi diazab. Masuk sana, pergi ke surga sana. Baik, ini yang kita inginkan. Ya, makanya kita diajarkan oleh Nabi doa. Jadi doa terus sebelum kita salam atau di waktu-waktu yang lain. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah amalku nanti dengan hisab yang seringan-ringan hisab. Itu doa, kalau bisa jangan tinggal. Itu doa terus. Salat malam, salat duha, salat lima waktu. Ya, yang paling baik itu di salat malam atau di sujud. Tapi Nabi melakukannya sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan kita disuruh banyak berdoa. Kita disuruh banyak berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu kata Allah, dia akan diazab, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Suruh berdoa, banyak-banyak doa. Kalau bisa berdoa itu tak kala kita bersendirian. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang bisa mengabulkan hajat hanya Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain, 70.000 ini setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Berapa? 70.000 kali 1.000. 70.000 dikali 70 jadinya. Jadi 4.900.000 orang. Kira-kira masuk gak kita di sini? Insya Allah. Ahlus sunnah ya ala fahmi salafil ummah qalilun. Ahlus sunnah yang benar-benar mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in sedikit, mudah-mudahan kita masuk. Amin. Berharap. Ya, kita harus berharap sama Allah Azza wa Jalla, masukkan kami ke yang tadi itu. Nah, kita belajar sekarang apa yang akan disebutkan dalam hadis ini. Nah, besok selesai kita amalkan, insya Allah kita masuk. Amin. Ya. Banyak itu, 4.900.000 orang, banyak sekali. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Ya. Tsumma nahadha, kemudian Nabi bangkit. Setelah menyampaikan hadis, Nabi bangkit. Fadakhala manzilahu, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nas, lalu manusia berbincang-bincang, gaduh. Ya fi ulaika, yatakallamuna fi ulaika, berbicara mereka. Siapa mereka itu? Siapa 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya bisa jadi mereka itu. Bisa jadi mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah. Ya. Sebagian mereka juga mengatakan fala'allahumul ladzina, ya bisa jadi mereka itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya, yang lainnya menyebutkan yang pendapat-pendapat terus semuanya menyebutkan. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya, fa akhbaruhu. Mereka kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah mereka sebutkan, dikabarkan. Ada yang nyebut ini, ada yang nyebut ini. Bagusnya Nabi SAW tidak menyalahkan mereka, tapi Nabi hanya memberikan jawaban yang benar. Ini ya, ada pengajar juga. Soal dia ya, sampaikan yang benar, sehingga mereka yang mengikuti yang benar. Ya, ajar nyegah santri, nyegah murid, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan itu yang benar. Nabi keluar, ya, lalu Nabi mengatakan, Nabi tidak mengatakan salah kalau kamu itu tidak. Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi menyebutkan
4 kriteria seorang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Yang pertama, wala yastarqun, tidak pernah minta ruqyah ya dari orang lain. Paham? Ini larangan, bukan larangan. Di sini yang Nabi itu melakukan ruqyah, melakukan kai, tapi Nabi tidak pernah meminta ruqyah dan Nabi juga tidak pernah meminta kai. Jadi seolah larangan di sini bukan larangan ya melakukan, tapi larangan dalam bentuk meminta. Dan hukumnya makruh, bukan haram. Lalu ditanya apa hukum meminta di ruqyah? Atau bilang haram atau makruh? Makruh, bukan haram. Kalau haram orang mengerjakannya masuk neraka. Kalau makruh ya perkara itu kalau bisa ditinggalkan, dikerjakan, tidak menyebabkan dosa, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Mereka tidak minta di ruqyah. Akhi ruqyah aku, akhi kepala pening. Dikit-dikit minta ruqyah. Aku nih semalam kedut-kedut manto ya ruqyah. Ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri. Jangan minta ruqyah. Ya kalau ruqyah sendiri tidak yakin, gelubung-gelubung supaya kawan kau, ngapa kau ruqyah? Sampai dia nawar. Intinya jangan minta. Paham maksudnya? Wala yaktawun, dan mereka tidak minta dikai. Kai itu minta diobati dengan besi yang dipanaskan sampai merah, kemudian ditempelkan di penyakitnya ada. Seperosok. Bukan penyakit mati di kubung. Ya. Begitu kai. Ya. Wala yatatayyarun. Kriteria yang ketiga, mereka tidak bertatayyur, tidak beranggapan sial dengan melihat burung atau semisal burung. Jadi tatayyur artinya beranggapan sial dengan apa yang dirasa, yang dilihat, yang dicium, yang didengar. Itu semuanya tatayyur. Kalau dulu orang biasa bertatayyur kepada burung, sampai sekarang masih ada. Kalau ini nggak burung gagak, iya siapa mati? Di pucuk aku, rumah aku burung, astagfirullah. Usaha musim burung gagak itu. Akhirnya rumah burung aku, akhirnya saling musik, akhirnya cari layangan. Musim burung. Burung hantu, burung gagak. Sampai sekarang orang beranggapan sial. Beranggapan sial dengan kedut-kedut yang ada di mata. Nah, kedut-kedut mata aku ini tidak biasa. Tatayyur. Tatayyur syirik ya. Syirkul asghar, syirik kecil, dosanya besar. Boleh beranggap nyinggung wong gila. Zaman togel kemarin nyinggung wong gila senang dia. Tanya. Dulu musim togel dulu wong gila, masya Allah. Ditanya, mana 45. Berarti yang nanya dari ditanya sama gila. Iya, ingat banget orang dulu saking gila togel, orang gila jelas gila ditanya. Ini yang gila, yang sepergila itu bukan orang gila itu, yang nanya gila. Ya, seperti itu. Tidak boleh kita bertatayyur, beranggapan sial dengan sesuatu. Yang sering ini kita juga kadang mendengar kalau kita nabrak kunci harus dibungkus dengan baju yang dia pakai tatkala nabrak. Masih ada sampai sekarang. Mak malu nabrak uang. Ya, nabrak anjing, kemul dikubur sampai anjing. Nah, ini sampai sekarang ini tatayyur. Kalau tidak kaki katanya kau akan
sial katanya. Banyak sekali. Kalau cecek nyampak ke kepala akan begini. Ustaz kalau berkeyakinan kalau ada kupu-kupu, ada tamu, macam mana Ustaz? Tatoy bukan tatoy, syirik. Kupu-kupunya macam-macam pula datang. Ada warna hitam, warna apa? Nah hitam tamu jahat. Kalau putih tamu bedino, astagfirullah. Dan ini semuanya tatayyur. Ini harus dihapus. Ya ada tatayyur, ada khurafat itu sama, tidak boleh. Kunang-kunang, kuku mati. Tahu kunang-kunang? Sekarang dah ganti lagi. Sejak dakwah tauhid ini dia sembunyi. Jarang sekali dia kunang-kunang. Itu setan terbang-terbang ya. Kalau wong dulu banyak kunang-kunang itu. Nah itu kuku mati. Masya Allah. Siap wong mati kukunya lepas. Siap. La ilaha illallah. Ini bisa tertawa kita mendengar, tapi ini kesyirikan. Dosa besar. Nah bagaimana orang menyembah berhala sama makhluk? Kalau yang kayak gini aja menyebabkan masuk neraka. Lah ada yang menyembah monyet, nyembah tikus, nyembah patung ini, patung itu, kerasakti disembah. Subhanallah. Ya, ini lebih besar lagi dosanya, lebih ngeri lagi siksanya di neraka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang kriteria keempat, mereka senantiasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna tawakal? Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting dia usaha. Adapun hasil semuanya Allah. Itu orang tawakal. Keluar rumah dia tawakal, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Apa yang terjadi wallahu alam, serahkan kepada Allah. Mau becak, bismillah. Dapat sekali gue 1 juta, 2 juta, itu bukan kehendak dia, itu rezeki dari Allah. Yang penting dia usaha. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat di masjid, motor dikebet aja. Sekarang semua saking banyaknya maling, rantai lebih besar dari 4. Sekarang itu harus tetap tawakal. Tidak boleh dia kuat menyerahkan itu kepada rantai. Syirik dia. Itu cuma usaha, adapun semuanya itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang misalkan nyeritakan ke anak, ada seorang motornya dikebet di pohon, di rantai besarnya, pohonnya digaji. Kalau itu bukan rezeki ente akan hilang, paham maksudnya? Jadi urusan serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok Umar bin Khattab perang melawan orang-orang kufar, menyebarkan agama Islam, tidur di bawah pohon. Siapa yang akan diserahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla ada. Ujung-ujungnya meninggal sedang sholat, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majus. Seperti itu. Serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqama Ukasyah, tutup dengan hadis terakhir ini. Sahabat Ukasyah ini, berdiri seorang sahabat yang bernama Ukasyah ibn Mihsan. Faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkan aku kepada golongan mereka. Ini para sahabat, fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Lalu Nabi mengatakan ini bukan sembarang mengatakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Anta minhum, kata Nabi, engkau termasuk mereka. Oleh kata Ukasyah bin Mihsan meninggal mati syahid. Di dalam peperangan, di antara peperangan yang ada setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Mati syahid beliau. Apa yang beliau katakan, ente minhum, engkau termasuk mereka, benar, tidak meleset sama sekali.
Sebagaimana Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang ikut perang Badar itu. Mereka semuanya dosanya diampuni oleh Allah. If'alu wala haraj. Berbuat sekehendak kalian, tidak mengapa. Semuanya dijamin, ada jaminan surga. Subhanallah. Tidak ada mereka yang kufur di antara mereka. Begitu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa buat mereka, doa Nabi makbul, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi seorang yang lain. Lalu dia mengatakan, doakan kepada Allah juga agar Allah masukkan kepada mereka 70.000 itu. Kata Nabi, faqad sabaqaka biha Ukasha. Ente kedua Ukasha. Ini disebut sindiran. Boleh menggunakan sindiran. Sindiran itu maknanya mengatakan sesuatu tapi maksudnya lain. Bisa jadi orang ini tidak seperti Ukasha ibn Mihsan yang memang berhak untuk mendapatkan derajat ini. Kemudian juga faedahnya Nabi menutup itu agar yang lain tidak nunjuk semua. Baru 1.000 orang di depan Nabi. Nabi aku kalau ente, ya kan? Mending juga. Kata Nabi, engkau telah didahului oleh Ukasha, yang lain akhirnya tidak meminta. Seperti itu. Ini hadis tentang man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab wa adab. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. Sebelum kita tutup, ini sebenarnya faedahnya sangat banyak sekali. Ini kita bacakan insyaallah minggu depan. Ya. Ada yang mau tanya? Ya, tafadhal. Berhubungan dengan bab dengan bab nikah. Oke, silakan. Baiklah Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz. Yang pertama itu, apa hukum orang yang melakukan syirik tanpa sadar? Ustaz. Syirik tanpa sadar. Contohnya gimana? Yang patung gitu nggak sadar. Ya gila. Ada contohnya? Mungkin yang ilmunya belum terlalu. Ya. Bagaimana hukum orang berbuat syirik tapi nggak sadar? Berarti berbuat syirik tak kalah gila, atau berbuat syirik tak kalah tidur. Buat syirik tak kalah sedang di luar alam sadar. Benar tidak? Iya. Ya, mungkin maksudnya berbuat syirik dalam keadaan dia tidak mengetahui, tidak mengerti, atau keceplosan berbuat syirik. Kalau dia keceplosan berbuat syirik, banyak sebagian yang sudah mengaji karena dulu lata biasa mengucap keyasaman, sampai sudah ngaji bertahun-tahun masih ya sama puji dia. Pernah ngonceng seseorang wis gue ada dua banget lo ngaji udah lama bang, muka kalau tutup itu kenceng kalau ya sama puji dia. Ayo masih syirik. Padahal ikut anak pergi kajian, menuju kajian tauhid juga. Nah yang seperti ini insya Allah dimaafkan. Karena kenapa? Ini bukan kesengajaan, tidak sengaja, melatah dia. Ya. Ada tanpa ilmu, dia mengatakan itu tanpa ilmu. Ya mungkin dia belum sampai, bukan dia tinggal di hutan sungai Amazon, hutan Amazon sana. Maka ini disebut ahlul fatrah, orang yang terputus wahyu penjelasan agama ini kepada mereka, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau, Allah menyiksa mereka. Kalau Allah mau juga, Allah mengampunkan mereka. Ya seperti itu. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ada doa supaya kita itu tidak berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sekarang kita itu keceplosan atau tidak sengaja berbuat syirik, maka kita berdoa agar tidak terjatuh seperti itu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jatuh berbuat syirik dalam keadaan aku tahu,
Dan aku minta ampun ya Allah, aku berbuat syirik, ya, dan itu aku dalam keadaan tidak tahu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesuatu segala terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang langsung dulu silakan. Ustaz, izin bertanya, bagaimana Ustaz? Tadi kan ada yang 4 hadis yang bebas dari azab sama hisab tadi. Nah, bagaimana kalau kita tahu baru hadis tadi setelah kita pernah sebelumnya di Ruqyah, kayak juga sama juga hadis tadi itu, masih ada harapan Ustaz kita masuk di situ? Apakah seorang yang telah melakukan perbuatan ini, yang perbuatan yang disebutkan tadi, dia minta diruqyah, minta dikai, dia sudah bertatayur, kemudian dia tidak pernah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tahu sekarang bahwa itu perkara yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Kita katakan bahwasanya umumnya para sahabat Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memeluk Islam, mereka menyekutukan Allah, bukan hanya melakukan perbuatan ini. Ya, mereka orang pertama yang mendapatkan ini semuanya. Jadi setelah para anbiya, para sahabat yang mereka mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya bisa. Kalau seorang yang jatuh di dalam kekufuran saja, tobat dia, mendengar hadis tinggal dia amalkan dapat. Apalagi ente yang lahir muslim, tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, kemudian ente melakukan perbuatan ini. Paham maksudnya? Ya, ente kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ya, tinggalkan itu, amalkan apa yang diajarkan Nabi. InsyaAllah kita termasuk yang disebutkan dalam hadis tadi, masuk surga ya tanpa azab, tanpa hisab. Ya. Ya silakan. Satu lagi Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya kadang sering merasakan berkedut ketika sholat. Namun tatkala itu pula saya merasa itu awal dari ajal saya, dari Allah seperti mau datang. Karena takut mati dan belum bertaubat. Apakah itu termasuk tatayur, bukan karena meyakinkan kedutaan tersebut mendatangkan mudarat? Iya. Kalau ada kedutaan, dia merasa ajal mau datang, ya tatayur, nggak boleh. Ya. Ajal itu dan bekedut sama datang. Sakit datang. Allah katakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal. Allah tidak akan mengakhirkan seorang jiwa pun apabila ajal telah datang. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ajal jika datang, kata Allah, tidak bisa diakhirkan barang sedetik, tidak bisa dikedepankan barang sedetik. Bahkan kalau ente bersembunyi, kata Allah, fi burujim musyayyadah, dalam benteng berlapis-lapis besi, ajal mendatangi dia. Apalagi cuma kedut-kedut. Ya, seperti itu. Terkadang seorang jika ajal tidak datang, dikapaklah kepalanya dan mati. Contohnya sahabat Khalid ibn Walid. Kalau beliau dimandikan, kalau dia meninggal dunia, dibuka bajunya, ya setiap berapa jari itu ada lubang tumbak, lubang lading, lubang pedang, lubang panah. Tapi beliau tidak mati-mati, meninggalnya sakit, meninggalnya di atas kasur. Bayangkan berapa puluh tahun dia memimpin perang, terbuka semua tempat yang dia pimpin perang atas izin Allah. Ya, Saiful Maslul, pedang yang terhunus, Khalid bin Walid. Jadi ajal bukan gara-gara kedut-kedut, ya, bukan gara-gara ajal itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla, sudah dikasih durasi kita hidup selama di muka bumi. Terakhir saya mau nanya terakhir. Ya, apa tadi? Yang ini Bapak ini. Subhanallah. Assalamualaikum
bagaimana hukumnya kalau misalkan kita tanpa sengaja itu memikirkan sesuatu yang bernilai syirik gitu, tapi tanpa kita melakukan perbuatan tersebut terbetik di dalam hati gitu. Iya. Terbetik. Iya. Segala sesuatu yang masih terbetik dalam hati tidak dikerjakan maka tidak ditulis. Ya, tidak ditulis di catatan ya yang ada di malaikat sampai dia melakukannya. Ya, sampai dia melakukannya. Nah, kalau kita merasa ada keinginan berbuat tatayyur, maka berdoa dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira illa tayruk wala khairu illa khair. Tidak ada kesialan kecuali kesialan dari dirimu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari dirimu. Berdoa seperti itu. Ya, kita harus meyakini dengan pasti sial untuk semuanya deh itu dari atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang terjadi di muka bumi ini, ya, kebaikan, keburukan semuanya itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya, tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah telah menghendakinya. Jadi insyaallah tidak berdosa. Ya. Dan seorang juga kalau dia bodoh, dia tidak pernah mendengar, dia tidak tahu, insyaallah dia diampuni. Ya, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu sampai dia mengetahui baru dicatat, ya, baru dia dikatakan berdosa. Lalu dia tidak tahu sama sekali. Ya, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang alhamdulillah media ini sudah punya semua setiap tangan, ya kan? Baik WA, YouTube, Facebook, Instagram semuanya. Dan agama Islam tersaji di sana. Ya, bisa kita mendengarkannya. Tentunya kita setelah memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Dengan bertanya kepada ahli ilmu dan dengan belajar seperti ini, khususnya belajar akidah, belajar manhaj. Dua ini insya Allah akan menyelamatkan kita dari perjalanan yang panjang, ya, dari bumi, kemudian di alam barzakh, kemudian di alam akhirat. Pelajari akidah, tauhid, dan manhaj, tata cara, metode beragama yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah dan murid beliau, seseorang dan murid beliau, para sahabat ridwanullah ajma'in. Ini saja mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.